Ibu-ibu yang saketan supaya aya tenaga supaya tenaga kita tertarik teuing. Ya, enggak Bu. Ngertiin Bu. Ini kan tenaga buat armusna jadi harus ditawar. Kurang kawitannya Bapak Ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Waalaikumsalam. kan biasa sasarangan penak deui pagi tadi kan selama ieu mah urang teh penak teh di Bandungnya. Tah mah mudah-mudahan orang tiasa penak di Mekah. Pan Mekah teh saurna teh ganjaran teh 100.000 nyaris Pak Ustaz. Oh, abdi. Iya saya dah pamit-pamit Pak Haji saya Pak Haji nah gitu ya teh. Bu Haji yang mudah-mudahan orang ayah dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mangga Bu, kalebat Bu. Bu kan. Dan seperti kita ketahui, ternyata di Haji 2025 itu banyak drama dan banyak hal yang saya pun tidak mengerti kenapa bisa seperti ini. Dan eh, Alhamdulillah untuk JKS 7 utamanya di satu hotel. Tapi kalau kita lihat dengan JKS 15, terus kemarin juga kita ketemu dengan JKS 54 sama JKS 3, Tiga 54, tujuh, empat 37. empat, 50, 54. Itu Bapak Ibu sangat miris gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang sudah pada ada yang di bis sampai 8 jam, mencari hotel sampai belum makan, kan lapar. Kalau kita mah sebetulnya mah JKS 7 mah waktu pertama kali di Bekasi ya Bu ya. Itu jelas sekali itu mah kurang makan atau tapi ternyata yang lain di sini yang lain mah. Tapi mudah-mudahan lah semuanya juga ada hikmah yang bisa kita petik bahwa eh, perjalanan haji itu merupakan suatu ujian. Nah, mungkin dalam hari yang sangat berkah ini mudah-mudahan nanti supaya bisa memberikan ibroh ataupun wawasan kepada kita pencerahan. Pak Ustadz Kiki mungkin bisa menceritakan karena Pak Ustadz mah Haji Natos ya Kinu ka 10. 10 10 kali Bu saya umroh. Ya mah Pak Haji Haji 10 ya mah. Hiji dua tilu ya abdi mah gitu. Nah mungkin dalam perjalanan untuk penderitaannya bisa bisa menceritakan bahwa perbedaan haji 2025 dengan haji yang tahun-tahun sebelumnya supaya bisa menceritakan kepada kami dan sebetulnya untuk yang 2025 ini apa yang harus kami lakukan supaya tidak terjadi ya saling berharap dan istilahnya mah gak mau ya kita juga disebutkan chaos mah gitu Pak tapi bisa memberikan bagusnya seperti apa. Satu itu mungkin Pak Haji, Pak Ustadz Kiki. Kemudian yang kedua masalah teknis peribadatan untuk di Armusna. Itu yang memang yang harus di apa namanya kita harus diresapi untuk ilmu ini karena kalau kita tidak tahu sangat menyayangkan sekali karena sudah berapa belasan tahun kita ke haji dan tidak tahu ilmunya Armusna itu seperti apa. Kemudian yang
Yang ketiga mungkin untuk permasalahan misalnya bagaimana bagaimana namanya pernah kayak permasalahan ayah yo gini kan salah masalah di Armusna ini yang terakhir tadi hilap deh kira untuk kalau dulu kan Pak Ustadz jam ada jam untuk kumpul kita itu nanti ada jam untuk kumpul jam 6 jam 2 dan jam 5. Nah ini sampai sekarang pun belum ada informasi. Satu itu. Yang kedua itu juga yang ini yang 245, 246 dan sebagainya juga syarikah juga kita belum bakalan informasi. Tapi mudah-mudahan nanti Hamin satu kita mendapatkan informasi yang valid. Dan kalau kita mengikuti perjalanan, seharusnya kan perjalanan itu kita mau melakukan perjalanan ke misalkan kemana ke Pangandaran. Kan itu harusnya sudah ada dari si A, B, C, D. Ini mah di perjalanan, kita mah di perjalanan ditentukan. Luar biasa. Kalau menurut saya ini di perjalanan haji 2025 itu sangat-sangat luar biasa dan menguras, bukan hanya menguras tenaga, menguras pikiran, menguras emosi. Nah, mudah-mudahan nanti bisa Pak Ustadz Kiki untuk menceritakan mengenai hikmahnya di perjalanan haji 2025 dibandingkan dengan perjalanan haji di sebelumnya. Demikian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral gitu. Inilah. Bilang mas saya Pak. Itu. Yang ingat apa? Viralnya saya poligami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi sidqi wal wafat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa alayya sadaqallahul adim. Wa fi ayatil ukhra fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin summa afidu min haitsu afadan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim alayya sadaqallahul adim. Bapak Ibu rahimakumullah, al-insan bitafkir wallahu bitakdir. Manusia hanya berencana, Allah yang mentakdirkan. Segala-galanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa ikhtiar, usaha, doa dan tawakal. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sehat dalam bangsa sadayana? Alhamdulillah. Mohon maaf agak sedikit serat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang paling utama adalah ketika dalam perjalanan ibadah haji itu, bekal yang paling utama adalah dua sebetulnya di dalam hadis Rasul. Pertama adalah kholison, yang kedua adalah sowaban. Kholison itu artinya ikhlas Bapak Ibu. Ya, badai pahit, badai manis, ya mangga ikhlas. Apapun yang terjadi, mangga ikhlas. Apapun yang terjadi, bermuhasabah,
pada diri kita semua. Nah nuju tawaf urang bet aya nu naon aya nu ngadorong duit ka ti jongklok ulah ambek ikhlas we gitu. Mungkin di Indonesia na sok ngajongklokeun batur. Ya, kenapa ibu-ibu pas nuju tawaf katincek anrokna sampai kajengkang gitu? Salah satunya apa? Salah satunya kembali kepada diri kita. Maka disebutnya ikhlas. Nah, kata Rasulullah SAW adalah kholison istilahnya. Kholison. Nah, di dalam Al-Quran, kholison itu ada dua yang berkaitan. Yang pertama ada mukhlasin, ada yang kedua mukhlisin. Pertama apa? Mukhlas. Lamnya dipatah. Mukhlasin. Yang kedua mukhlisin. Apa bedanya mukhlisin dengan muhlasin? Muhlasin mah muhlasin, mukhlisin mah mukhlisin. Beda intonasi, Bu. Bu, Bapak, kalau mukhlisin orang yang ikhlas tapi masih bisa tergoda. Itu mukhlisin. Ikhlas, ikhlas tapi masih bisa tergoda. Nah, kalau mukhlasin, kalau mukhlasin itu orang yang ikhlas tapi kuat dari godaan. Kalau mukhlisin mah ikhlas sih. Tapi apa eh, bisa tergoda. Seperti kita contoh yang sedikit saja, ketika ayah kenceleng, alangkung ka payun urang, dilebetkeun ke urang teh. Pas dimasukkeun teh karet hejo, Allah 20.000 pasti. Sampai ka stres ka bumi ya. Ditaros ke saroge teh, ibu kunaon ngahulang wae. Pas salah ngasupkeun, Pak. Dua dinten teu tiasa tuang. Ngemutan 20.000. Nah, tadi sebatna muhlisin. Sodako mah sodako, tapi tidak ikhlas. Makanya sodakonya sia, sanes maneh maneh. Sia-sia we sodako. Ibu, sodakonya sanes maneh, sia jeung maneh beda. Ya, Pak. Asih abah mah tuh, Bah. Seuri ya tuh, Bah. Ayo ngabodor geus seuri. Jadi sia jeung maneh teh benten. Ya. Jadi amalia yang ikhlas itu tapi bisa tergoda. Nah, Bapak Ibu, orang perjalanan ibadah haji, tak eta beratna, Bu. Beratnya itu Bapak Ibu. Orang kasih ku batur ngambek teh. Orang kehilangan sesuatu sampai nyalahkan mitnah batu dan sebagainya. Jadi ciri orang yang tidak ikhlas. Yang penting mangan yang akan yang Gusti lah. Ya, yang badai pahit, badai manis, nah tinggalkan bismillah. Ya, yang penting mah orang mah tetap kekuat la tahrikul aqdar illa bi kuwati doa. Tidak ada yang dapat merubah takdir Allah kecuali kekuatan doa. Kan Bapak Ibu sok ngadoa hayang keng rahmati Allah. Ya, rahmat itu penting sekali. Sampai kita membaca Al-Fatihah saja itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman berapa huruf? Pasti ngaretan. Apa tuh? Apa? Ar-Rahman alif lam ro ha mim nun. Genep. Ar-Rahim alif lam ro ha ya mim. 6. Ar-Rahman 6. Ar-Rahim berapa kali dalam Al-Fatihah disebutkan? 2 kali kan? Bismillahir Alhamdulillahirobbil Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim itu jumlahnya berapa? 12. 2 kali diulang-ulang ya. 12 kali 2 24 jam kita butuh rahmat Allah. Ya. Jadi 24 jam kita itu membutuhkan rahmat Allah. Maka itu rahmat itu sampai sakaratul maut saja itu penting Bapak Ibu. Maka Ibu Bapak sok ngadoa hayang dipasihan rahmat ketika sakaratul doa kan rahmatan ingdal maut bil alamin. Cuk malaikat teu nyambung doana. Jabat tarik jabat salah. Yang penting rahmatan ingdal maut.
Allahumma inni as'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan. Kita apa gini? Rahmatan lil alamin. Nah, ya warahmatan lil warahmatan inggal rahmati kami ketika kami sakaratul. Iya Bapak Ibu rahimakumullah yang Allah muliakan. Iya modalnya apa? Yang pertama, mohon maaf ini saling mengingatkan Pak Ji ya. Dan saya juga terus terang, Pak, walaupun istilahnya saya udah berangkat haji 10 kali, istilahnya Pak ya. Tapi ingat satu keterangan begini Pak. Kata Rasulullah SAW, ada seseorang sudah berangkat ibadah haji 60 kali, ia dukhulun nar, kata Allah. Masukkan malaikat dia ke dalam neraka. Berapa kali? 60. Kata Allah, masukkan ke dalam. Apa penyebabnya? Penyebabnya hanya khud sibrin ala sibrin. Dia ketika hidupnya pernah mengambil hak orang lain sejengkal dua jengkal. Pernah mengambil tanah hak orang sejengkal dua jengkal Bapak Ibu. Ya. Jadi ayat nampu merubah-rubah dan mengambil daripada hak orang tuh 60 kali ibadah hajina masuk neraka karena pernah mengambil hak tanah orang lain. Sajengka dua jengka dalam hadisnya. Itu nih sahektar mah geus pasti narakana eta. Tong diterangkeun. Ieu mah sajengka dua jengka. 60 kali ibadah maka tidak menjamin Bapak Ibu ibadah haji 60 kali. Sim kuring 10 kali dengan jamin Pak Ibu. Dengan jamin ya. Jadi kalau dipikirkan Bapak Ibu yang Allah muliakan untuk mencapai kemabruran ini serasa seperti itu. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu, sekarang 2025 memang termasuknya haji akbar. Akbar hajinya, akbar ujiannya. Ya Bu ya. Ya, oke di SW statusnya akbar hajinya, akbar ujiannya. Di statusnya gitu Pak. Akbar hajinya, akbar ujiannya. Udah banyak ujiannya Bapak Ibu. Apa Pak Ji? Akbar dakornya, Pak. Oh, akbar dakornya. Ya. Ibu mah Akbar hajinya, akbar ujiannya Bapak Ibu. Kenapa haji akbar itu 70 kali kita Ibu dianggap kita melaksanakan ibadah haji tahun ini dianggap 70 kali ibadah haji. Subhan. Tapi berat juga Bapak Ibu. Ya, perjalanan demi perjalanan memang sangat berbeda. Eh, tapi alhamdulillah kita tidak terjadi sesuatu yang begitu istilahnya apa Pak? Seperti begini. Ketika 2000 tragedi Mina gitu ya. Terus saya lagi di sini, Pak. Nah, terus tragedi ada keren yang jatuh teh, Pak. Nah, 2015 ya. Itu saya lagi di sini sama. Ya, lagi di sini gitu. Makanya iya mah contoh. Nah, ya, tak ya kita mah salah satunya apa? Holison aja, Pak. Kita betul-betul ikhlas. Mangga sangakeun Gusti ya Rabbana ya Karim. Nu penting mah la tahrikul aqdar ila biquwati doa. Kekuatan doa Bapak Ibu. Kekuatan doa. Tidak ada yang dapat merubah takdir Allah kecuali kekuatan doa. Minimal Pak Ibu, kulu kulu daqaik dzikrullah. Setiap jantung kita berdetak itu Allah, 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 bukan oleh Allah, Allah, Allah. Terus berzikir pada Allah. Ya, Bapak Ibu ya. Jeng oleh, bukan oleh, mah. Allah, Allah, Allah. Setiap detik jantung subhanallah. Jadi Bapak Ibu, 60 kali ibadah haji tidak menjamin masuk gara-gara hal sepele itu. Ya, maka hak orang lain memberikanlah. Kalau memang betul-betul bukan hak kita, berikan. Ya, kalau betul-betul bukan hak siapa? Hak kita, berikan. Kembalikanlah. Kenapa menghalangi untuk kemabruran? Dan mabrur teh aduh, ya Allah, Bapak Ibu. Ya, kemarin sudah diterangkan di pas bagian BIMSIK eh, BIMSIK kemarin itu? JKS berapa? 15 ya. Sampai Rasul mengatakan dari 600.000 yang sedang wukuf di Arafah dengan Rasul yang diterima hajinya hanya 6 orang. Dari 600.000
ribu hanya 6 orang Bapak Ibu bayangkan. Jadi Bapak Ibu ketika melaksanakan ibadah haji ingat saja satu, 60 kali ibadah haji masuk gara-gara apa? Dolim tadi. Ingat ke sana. Yang kedua, 600.000 yang sedang wukuf dengan Rasul pada saat itu yang diterima hajinya hanya 6 orang. Kita harus berusaha Bapak Ibu. Ya. Apa penyebabnya? Ya penyebabnya adalah tahfiful ilmi. Sebab naon? Nah, ilmu Bapak Ibu. Baca orang pahami sekarang Bapak Ibu bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Harus betul-betul syariat. Al-haju asidku. Haji itu adalah kejujuran. Jangan sampai Bapak Ibu melakukan pelanggaran. Jemplingnya ulah atas kapung bimbing. Allah yang tahu mah. Nah, bet pembimbing ulah apalun sok ditagih real sok. Sok suudon ya pembimbing teh nya. Lu hati nama itu. Nah, jadi lepas dengan Allah Bapak Ibu. Nah, kata Rasulullah SAW ada sebuah bangunan banyak bata-bata yang tidak terpasang. Berarti menunjukkan hajinya tidak sempurna. Jadi sesempurna mungkin Bapak Ibu kita sempurnakan rukun Islam ini. Haji itu kan yang kelima Ibu ya. Rukun Islam itu kan ada lima. Pertama syahadat. Yang The fokus itu. fokus artinya gitu. Juga. Mancing wah. Jadi menyempurnakan yang lima itu. Nah, makanya Bapak Ibu, Bismillah ya. Jadi yang pertama tadi keikhlasan. Yuk kita sama-sama terapkan dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Modal yang pertama adalah kholisan. Kholisan apa? Penuh dengan keikhlasan. Mangga weh. Nu atas mah atas weh lah. Soalnya kamari abdi aya nu najong ditajong deui wios nu atas mah. Ya. Iya gitu. Aya nu nyimbuh disimbuh deui wios nu atas mah. Biarlah gitu. Ya. Ikhlas we istiqomah dan sebagainya. Ya. Yang kedua Bapak Ibu dipercepat karena Bapak Ibu mungkin mau istirahat ya atau mau belanja. Yang kedua Bapak Ibu Yang untuk terakhir. syarat Alhamdulillah batuk. Pak Haji lebat. Roda. Ibu Bapak yang kedua itu sawaban. Yang kedua syaratnya itu apa? Sawaban. Tadi yang pertama kholison. Yang kedua sawaban. Apa sawaban itu? Menurut Bapak Ibu, sawaban itu kita melaksanakan ibadah haji dan umroh sesuai dengan sunnah Rasul. Ya, sesuai dengan sunnah Rasul. Itu. Nah, tapi mohon maaf Bapak Ibu, tidak akan lepas yang namanya perbedaan paham. Bapak Ibu di sini teh campur madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Yang paling tua Hanafi dulu. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Iya Bapak Ibu di dia campur. Salat subuh di dia tengah ngokunut. Wih ke Indonesia mah kunut deui we. Ulah sampai berubah total. Nah, cenah ibu mah wih haji teu kunut. Kumaha imam nah di ditu Mekah tuh. Ya. Yang tidak pakai kunut salat subuh itu madhab Hanafi dan madhab Hambali. Itu tidak pakai kunut. Kalau madhab Maliki dan madhab Syafi'i pakai kunut. Ya. Nah, itu. Karena seramahan tuh. Saya seramah beringat kayu. Maksudnya kabi. Oh, gitu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, biar itu kue. Nah, iya. Jadi sholat subuh yang pakai kunut itu Bapak Ibu madhab Maliki sama Syafi'i. Karena beda gini. Kalau madhab Maliki kunutnya sebelum ruku. Baca Fatihah Allahu Akbar ya, baca Fatihah. Terus baca Alam Nasroh. Apa Bu akhirnya Alam Nasroh ujungnya? Pasti ke Alam Nasroh.
Kan ujungnya Pargob. Wa ila rabbika mazhab Maliki mah langsung. Allahumma hdina fi man hadai. Kalau mazhab Syafi'i ruku dulu, terus bangkit dari ruku sami Allah, baru kunut. Itu bedanya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang kunut subuh sebelum apa? Sebelum apa? Sebelum ruku, jangan Ibu membaca subhanallah, jangan. Ya. Ibu soal subuh, wa ila rabbika farghab, Allahumma cek Ibu teh. Subhanallah. Cek imam teh. Malikin. Kalau protesnya Syafi'i gitu ya. Banyak, Pak. Ah, itu Bapak Ibu. Apalagi di sini Ibu mubaligon, ehonya imam. Itu mazhab Syafi'i. Eho imam apa Ibu? Punten. Ya, ehona imam itu mubaligon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu ehonya imam. Itu hanya madhab Syafi'i. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Itu madhab Syafi'i. Hmm. Boleh diamalkan di Indonesia? Boleh. Tapi kedah di masjid jami. Untuk nu berjamaah ngan duaan, ngaun gitu. Iya, iya. Ya. Ya, berjamaah ngan duaan ngaun eta. Yos, yang ketiganya, Bapak Ibu dalam pelaksanaan sholat, di mah ada setelah tahiyat akhir itu ada yang mengusap muka, ada yang tidak. Ya, yang mengusap muka hanya madhab Syafi'i, tapi harus muka sendiri oleh tetangga. Waalaikum, waalaikum, pengusapkan ini. Ulah. Apa bedanya? Berhubungan dengan telunjuk, Bapak Ibu. Pahami madhab Syafi'i gini, madhab Syafi'i. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul asyhadu an la ilaha. Langsung berdiri. Apa? Sampai fil alamina innaka hamidum. Sebelum nengok tutup dulu. Karena setelah nengok mau ngusap amun kieu kan hese. Tak ulah hilap. Ya kan gitu. Jadi sebelum nengok teh harus dihanapkeun heula. Ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kan begini. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Heki hese. Ah, nah, Ibu resepna nu kieu wae. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau madzhab Hanafi begini, asyhadu an la ilaha illallah. Madzhab Hanafi langsung ngeluk deui. Seperti orang yang tidak tahsahud, kieu we atos. Itu madzhab Syafi'i. Madzhab Hanafi. Illallah Hanafi. Madzhab Maliki digerakkan. Digerak terus begini. Ini madzhab Maliki. Jadi Bapak Ibu di Mekah, di Masjidil Haram, ada yang begini. Ibu apa? Oh, itu Maliki. Biasanya kieu, Bu. Tapi ku ibu lah ditinggal lewat dari lieur atuh. Batur salam urang ngagole langsung. Itu madzhab apa, Bu? Maliki, Pak ya. Kalau madzhab Hambali digerakkan kalau ketika mengucapkan kalimat Allah. At-tahiyatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyullah. Jadi ada yang bergeraknya jarang, ada yang cepat. Nu cepat itu Maliki. Nah, berapa? Ilallah. Ilallah. Nah, hasilnya lima jarang. Madhab Hambali. Hambali mah setiap ayat 8 Allah diuyakeun, diutekeun tak gitu kan. Aya madhab Maliki mah terus kieu. Sapi mah kieu. Ibu mending nu kieu mending kieu. Ibu nu mana? Hah? Oh, nu kieu. Ibu mah yang dua nana cenah. Terus kieu dikitukeun. Jadi cek ibu teh, Pak, Maliki. Oh, Maliki. Apa kudu gitu, Mas? Disyaratna gitu, Pak. Pak, sapi. Nah, jadi Bapak Ibu itu gak jadi masalah. Ya, jadi perbedaan madhab dan sebagainya tidak jadi masalah. Seperti Bapak Ibu menyimpan tangan. Beda-beda di sini, Pak. Ada yang sholat begini, Allahu Akbar, tidak menjadakapkan. Makanya Ibu Bapak menyedekapkan tangan itu ada 6 hadisnya. Sing Ibu di mana Bapak nyimpan pandangan? Allah, sok di mana? Hmm? Mau di dia dari mana? Perut, tas dada.
Gimana? Ya. Bu, semuanya benar, Bu. Pertama, Allahu Akbar ala sodri di atas dada. Ulah suudon, tatangga urang teu panas tiris. Ulah. Iya, Bu. Yang kedua, di bawah dada, di atas bujal. Ya. Ketiga, pas bujalna. Allahu Akbar. Berapa itu? Tiga. Keempat, di handapkeun bujal di luhureun anu bijil. Nah, luhureun nah. Anapun bujal tapi luhureun. Ah. Lima, rusuk kiri. Allahu Akbar. Tapi ulah mau gerakan lain. Allahu Akbar. Nah, batal. Batal punya. Yang terakhir ibu bapak. Allahu Akbar ke bawah kan. Jadi sedekapkan. Itu yang bid'ah mah ketika takbir angkat kaki. Nah itu bid'ah. Ya bapak ibu ya. Jadi maklum yang pertama secara keilmuan di sini pemahaman itu sangat berbeda. Termasuk bapak ibu bersentuhan tangan. Madzhab Hanafi tidak apa bersentuhan kulit ini tidak apa tidak batal. Bapak Ibu bisa ngambil madhab Hanafi. Yang kedua, kalau madhab Maliki, Bu, kalau madhab Maliki batal tidaknya bersentuhan kulit itu tergantung nafsu. Ibu bersentuhan yang suami, cek ibu teh, Pak, nafsu untuk nafsu, bapak batal. Hari ibu nafsu tuh untuk batal. Tapi sebenarnya mah ibu nafsunya. Suka mual, Pak. Emosian ibu-ibunya. Tahun Bu? Oh, jadi madzhab Maliki mah tergantung nafsu. Lamun nafsu bata, lamun teu nafsu tidak bata. Kalau madzhab Syafi'i mau nafsu tidak nafsu bersentuhan itu hukumnya bata. Suami istri itu hukumnya bata. Kenapa? Karena muhrimnya sementara. Yang tidak bata muhrimnya selamanya. Adik kakak laki-laki perempuan sudah balik, selamanya tidak akan bata bersentuhan kulit. Nah makanya suami istri mah bata karena bukan muhrim selamanya. Hiji waktu bakal cerai gitu. Ya, seperti itu. Nah itu mah satu perbedaan. Tapi bolehkah kita mengambil pendapat yang ini? Boleh Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu nanti tawaf ifadah, tapi masih dalam keadaan head. Cek ibu-ibu teh Yosua 75 head kenehnya. Habis na head Pak Ustaz, cek simak teh. Ya. Ah, apa? Jangan dulu apa melaksanakan tawaf sampai beresnya. Tetapi kalau 2 hari sebelum 2 hari lagi mau pulang ke Indonesia masih head Pak Ibu, maka ambil pendapat Madzhab Hanafi. Boleh tawaf dalam keadaan head tapi satu pauron segera. Yang kedua pakai pengaman. Mau lancingan 70 rangkap, 3 badut gituan punya. Ini pempernya 70-nya. Gitunya tapi nggak karung dan non pek. Nah, jadi Bapak Ibu, tapi tidak boleh sholat sunat setelah tawaf. Itu setelah beres mah udah tidak usah doa apapun sebagainya langsung keluar. Nah, itu kalau dalam keadaan madorot. Jadi jangan sampai stres, aduh saya kumahnya mau ke Arafah tapi head ibu bapak rangkaian ibadah haji ke bagi yang head ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah, Jumroh, semuanya boleh. Yang tidak boleh mah apa? Tawaf saja itu saja. Pulang sampai kada pres banyak pertanyaan Pak Ibu. Saya itu senah saya head gimana ya ke Arafah Mina? Itu nana ya ke Arafah sedangkan nggak jadi masalah. Hanya ketika di Arafah itu di Muzdalifah di Mina tidak membaca Al-Qur'an dan sholat. Apa tuh ya zikir Asmaul Husna. Ya, ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab minta jodoh Bu ya. Ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab. Insya Allah akan datang Bapak Abdul Wahab. Wahab, Wahab, ya. Ayo Abdul Rojak, ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak. Itu ya. Abdul Sobur. Nah, teman Abdul Kiki, ya Kiki, ya Kiki. Bapak Ibu, doa Asmaul Husna itu 99 ada Asmaul Husna 99 sama dengan permintaan kita 99. Hoyong naon tah ku Asmaul Husna doa. Rizki, ya Razak, ya Basit, ya Goni. Tilu rizki.
Ya Razak, ya Basit, ya Ghani. Ibu ingin kuat, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Ingin lembut hati kita, babarian panas karena gaduh nikmat teh. Balas ibunya, ya, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ayo kawan deh ibu, ayo sadayana, baca sadayana bu. Ya Basit, ya Basit, ya Goni, apa semua baca. Di dalam Asmaul. Nah itu amaliyah ketika Bapak Ibu dalam di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Nah udah. Jadi harus sawaban Bapak Ibu sesuai dengan sunnah Rasul. Kenapa saya mengatakan begini? Ada madhab-madhab dan madhab terus terang. Islam itu tidak bermadhab. Islam tidak tapi kalau tanpa imam yang memadhab kita tidak akan tahu hukum. Mana sunat, mana makruh, mana haram, mana mubah, mana anu hukumna mustahab, mana anu hukumna mandubah, mana anu hukumna masnunah, tidak akan tahu. Itu ya digali oleh mereka Bu. Mereka usianya Bapak Ibu 200 Hijriah ke bawah, sok bayangkan. 200 Hijriah kehidupan mereka 200 Hijriah ke bawah. Kita ambil sekarang 1446 kurangi 200. 1246 tahun pendapat mereka itu Bu. Mereka mah genep tahun teh sudah hafal Quran terus molotok Bu. Molotok mah sok hilap deui molotok. Ya, bugi apa katingal genep jus wae mah. Jus melon, jus alpukat, jus melon. Nah, jadi subhanallah karim banyak itu pendapat Islam memang tidak bermadzhab. Apakah bisa dipakai? Bisa Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu, ini saya terangkan secara berhubungan dengan mazhab. Ada kaidahnya begini Bapak Ibu. Setiap contoh pasti jadi dalil. Tapi tidak semua dalil ada contohnya. Kata se, bukan se, tapi mantep. Awas, ini kaidahnya. Setiap contoh pasti jadi dalil. Tapi tidak semua dalil ada contohnya. Sakaideui. Setiap 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 contoh pasti punten pasti jadi dalil. Tapi tidak semua dalil ada contohnya. Awas kalimatnya jangan dirubah. Itu kaidah seperti itu. Setiap contoh pasti jadi dalil. Tapi tidak semua dalil ada contohnya. Setiap contoh dari Rasul pasti jadi dalil. Tapi tidak semua dalil ada. Banyak amaliah yang tidak dicontohkan Rasul dilakukan oleh para sahabat. Contoh apa? Membukukan Al-Quran. Pernah Rasul membukukan Quran? Tidak. Ya, Quran yang dibaca oleh Bapak Ibu itu adalah tidak ada contoh dari Rasul. Kalau Rasul mati pelepah kurma, apa gimana? Betul. Maka para ulama, Imam Syafi'i, kalau sudah membaca Quran, sok angkat takdiman kurang teh. Barisun, takdiman. Walaupun Rasul tidak mencontohkan. Itu mas saya Bapak Ibu. Ya, kenapa Rasul tidak mencontohkan? Dah kapungkur seratan Quran masih kan di pelepah kurma di batu-batuan. Menyatos maca Quran langsung nyium batu gitu. Ya, iya apa Bu? Setiap contoh pasti jadi dalil. Tapi tidak semua dalil ada contohnya. Jadi apapun amaliyah walaupun tidak ada contoh dari Rasul, tapi ada dalilnya, sah hukumnya. Sok Bapak Ibu dulu nikah pakai bahasa apa? Bapak ijab kabul pakai bahasa apa? Indonesia. Ada contoh dari Rasul, tapi sah. Yang mensahkan apa? Penghulu. Yang mensahkan apa Pak? Dalil, bukan contoh. Ya, yang mensahkan apa? Dalil, bukan contoh. Dan Rasulullah tidak mencontohkan nikah dengan bahasa Indonesia. Betul tidak? Bapak Ibu mengeluarkan zakat pakai apa? Pakai uang atau ada contoh dari Rasul? Tidak ada, tapi sah. Yang mensahkan apa? Dalil bukan contoh. Itu. Di setiap contoh pasti jadi dalil, tapi tidak semua dalil ada. Mata ulah fanatik teuing.
Nyalahkan batur ngarasa bener sendiri tah. Sok hayang neke lamun aya mah. Lamun aya gitu. Sok nyalahkan batur. Allahu Akbar. Anu betul mah cenah nyimpen tangan teh di nu dada. Salah we nu lain mah. Imam lami teuing cangkel nyoroson manehna ka handap. Ujung-ujung jadi kieu mah. Mata kula fanatik teuing Bapak Ibu. Ya, nah, dah. Jadi dalam bab ibadah haji. Contoh, besok Bapak Ibu tanggal 4 apa? 4, ya? 4 Juni atau 8 Zulhijjah. Bapak dan Ibu sudah mulai niat. Ingat, niatnya ibadah haji. Jangan salah, kalau Bapak Ibu tanggal 4 besok, tanggal 8 Zulhijjah besok, Bapak Ibu niatnya ibadah umroh sudah kena dam. Mata kena hati-hati. Umat lamun kaceletot teu kahaja, nyarios ka malaikat-malaikat, ehnya hilap hapunten. Nu datang Ijroil, hol-hol. Cek Ijroil teh cup. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu ingat, hari Rabu itu tanggal 8 Zul, niatnya ibadah haji labbaik